Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang solih dan solihah? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu tetap semangat meskipun kita masih belajar dari rumah. Baik anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, sebelum kita memasuki pembelajaran tematik, mari kita awali dulu bersama-sama dengan berdoa kepada Allah. Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, setelah tadi kita berdoa, mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memasuki pembelajaran tematik. Nah, kita hari ini masuk ke tema 6C ya, yaitu tokoh dan penemuan. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita akan membahas tentang materi inti. Pada tematik kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang teks eksplanasi, di mana di dalamnya kita akan tahu bagaimana kosakata yang baku dan tidak baku, sehingga kita tahu kosakata yang sulit dalam teks tersebut. Nah, untuk itu setelah kalian tahu kosakatanya, nanti akan diaplikasikan dalam membuat sebuah kalimat yang efektif. Baik, kalau begitu kita simak dulu yuk pembelajaran tematik hari ini, muatan materi bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi, kosakata yang sulit, baku dan tidak baku, serta mengaplikasikan dalam membuat sebuah kalimat. Baik anak-anak sekalian, kita akan belajar ya, yaitu pembelajaran tematik pada muatan materi bahasa Indonesia. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tematik, tema yang ketiga yaitu tokoh dan penemuan. Tujuan pembelajaran yang pertama, semoga kalian bisa memahami tentang teks eksplanasi. Yang kedua, nanti bisa membuat kalimat efektif. Dan yang ketiga, mengetahui kosakata baku dan tidak baku. Coba sebelum kita masuk materi, amati dulu kedua gambar berikut. Gambar pertama, gambar kedua. Kira-kira apa yang berbeda dari kedua gambar tersebut? Ya betul, sangat berbeda sekali bahwa pada gambar pertama ini penerangan atau cahayanya masih belum maksimal ya. Sedangkan pada gambar yang kedua ini siswa belajar sudah menggunakan lampu yang sangat terang sekali. Tentunya kalian juga bisa membedakan mana dari gambar yang lebih nyaman belajarnya, yaitu gambar kedua ya, sudah menggunakan lampu ya. Apakah keberadaan listrik ini bermanfaat bagimu? Ya jelas tentu ya, buat kita semua tentunya sangat bermanfaat sekali. Kita bisa menyebutkan beberapa peralatan ya di sekitar rumah kita yang menggunakan listrik. Nah, kita juga nanti apakah listrik ini sangat bermanfaat bagi kehidupan lainnya. Lalu, apa saja sih manfaat listrik yang akan kalian rasakan? Dan bagaimana jika tidak ada listrik? Semua ini tentunya berkat dari sebuah penemuan, penelitian dari zaman yang belum modern, sekarang menjadi zaman yang sangat modern. Alhamdulillah lahirnya listrik ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Anak-anakku sekalian, seperti yang sudah kita pelajari ya, kalian sudah membaca teks pada halaman yang 4 di mana judulnya tokoh penemu arus listrik. Nah, ini merupakan salah satu contoh teks eksplanasi ya. Baik anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke subtema 1 yaitu tentang teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi. Seperti
yang pernah sampaikan bahwa teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi penjelasan atau uraian mengenai suatu hal yang bersifat keilmuan. Nah, kalau berbicara keilmuan berarti banyak hal ya. Bisa ilmu sains, ilmu agama, ilmu sosial, ataupun ilmu-ilmu lainnya. Melihat dari kata keilmuan, sejalan dengan firman Allah surat An-Nur ayat ke-35 di mana di sini menceritakan bahwa Allah ini sebagai pemberi cahaya. Ya. Arti dari surat tersebut bahwa Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi, perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan menyimak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Luar biasa ya dari ayat ini bahwa Allah adalah pemberi cahaya. Nah, karena manusia lahir di alam dunia ini memiliki akal yang sempurna ya, sehingga dari akal yang sempurna ini dan pikiran yang Allah titipkan kepada manusia ini membuat manusia berkarya lebih, sehingga bisa menemukan sebuah temuan-temuan baru yang akhirnya melahirkan sebuah karya. Seperti contoh yang tadi kita baca ya, tokoh penemu arus listrik. Nah, ini menandakan bahwa salah satunya manusia yang Allah ciptakan ini memiliki potensi yang lebih, sehingga kita sebagai penerus bangsa bisa mengambil hikmah, motivasi yang lebih, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan cahaya. Salah satunya adalah yang luar biasa, cahaya matahari yang saat ini kita hirup. Nah, kembali ke permasalahan tentang materi hari ini, kenapa dikaitkan atau mengapa dikaitkan dengan teks eksplanasi? Karena di sini menjelaskan tentang proses atau kejadian sebuah fenomena ya. Jadi sangat sinkron sekali bahwa dengan firman Allah yang tertulis dalam Al-Quran yang sehari-hari kita baca ini luar biasa. Nah, anak-anakku sekalian, karena ini temanya adalah tokoh dan penemuan, berarti di sini kita akan banyak menemukan sekali ilmu-ilmu baru. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita lanjut ya dari materi yang tadi sudah kita bahas di awal, yaitu tentang pengertian teks eksplanasi. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya ini terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umum ini yaitu gambaran awal apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Lalu yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas ini yang disebut dengan eksplanasi, yaitu merupakan inti apa yang disampaikan. Lalu yang ketiga, strukturnya interpretasi, berisi pandangan atau simpulan penulis yang bersifat opsional. Nah, ini boleh ada atau boleh tidak ada. Ciri-ciri teks eksplanasi selanjutnya yaitu memuat informasi berdasarkan fakta. Ya, bisa faktual, ya fakta itu nyata, ya. Lalu yang ketiga, faktanya yang terkandung ini bersifat keilmuan, misalnya sains. Ya, ini salah satu contoh ya. Baik anak-anakku sekalian, pada teks eksplanasi ini fenomena atau kejadian ini biasanya beragam ya. Misalnya saja fenomena alam, sosial maupun budaya ya.
Untuk fenomena alam contohnya misalnya banjir, tsunami, longsor, gempa, dan lain sebagainya. Di sini pada fenomena yang terjadi misalnya banjir. Banjir ini pasti menceritakan ya pernyataan umumnya banjir terjadi. Nah, deretan penjelasnya di sini akan disebutkan apa yang menyebabkan banjir. Lalu nanti di akhir ini ada sebuah kesimpulan atau interpretasi atau pandangan hal apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi banjir. Ini salah satu contohnya ya. Lalu yang kedua misalnya pada fenomena sosial, misalnya cerita pengamen jalanan yang sukses. Nah, ini pasti kan kisah nyata ya. Kisah nyata, menjelaskan kisah nyata seseorang. Atau misalnya menceritakan orang kaya yang dermawan dan lain sebagainya. Lalu contoh dalam fenomena budaya misalnya tentang cerita budaya tari, ya budaya batik Jawa atau budaya batik daerah lainnya dan lain sebagainya. Baik anak-anakku sekalian, setelah tadi kita belajar tentang teks eksplanasi, di sini ada kaitannya ketika kita membaca teks. Kita akan bertemu ya atau akan menemukan kalimat-kalimat yang efektif. Nah, ini Miss ingin menguatkan saja mengenai kalimat efektif. Di mana dalam teks eksplanasi kita dapat melihat keefektifan kalimat. Nah, apa sih kalimat efektif? Kalimat efektif ini adalah kalimat yang bisa mewakili gagasan penulis sehingga maksud dari penulis dapat tersampaikan dengan baik dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Bagaimana sih ciri-ciri kalimat efektif? Nah, ciri-cirinya yang pertama jelas, artinya itu mudah dipahami oleh pendengar dan pembaca. Yang kedua singkat, artinya hemat dalam penggunaan kata. Yang ketiga tepat, artinya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Lalu, kalau ada kalimat efektif tentunya pasti akan ada istilah kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif ini merupakan kalimat yang menimbulkan kerancuan serta ketidakjelasan makna dan maksud dari pendengar dan pembacanya. Jadi ini akan kita tahu kalau membaca kalimat. Nah, anak-anakku sekalian, berikut Miss akan mencontohkan kalimat efektif. Oke, contoh yang pertama ya, kalimat tidak efektif nih. Anak-anak itu saling pukul-memukul. Nah, ini kan kalau udah lihat dari penulisan memang panjang. Ya, panjang. Dibanding dengan kalimat efektif, anak-anak itu saling pukul. Ya, jadi pengulangan kata memukul itu cukup ya diwakili dengan kata pukul. Karena kata pukul itu maknanya berarti saling pukul, maknanya udah sudah menjadi saling memukul ya. Jadi cukup satu saja. Yang kedua, sungguh benar-benar beruntung nasib orang itu. Nah, ini kalimat efektifnya cukup diwakili dengan sungguh beruntung nasib orang itu. Jadi benar-benarnya nggak usah. Yang ketiga, para hadirin dipersilahkan berdiri. Ya, kata para ini membuat kalimat tidak efektif. Jadi cukup dengan hadirin dipersilahkan berdiri. Terus contoh keempat, bagi semua siswa diwajibkan untuk memakai seragam. Nah, di sini juga kalimat tidak efektif ada kata yang dibuang, yaitu bagi. Ya, bagi semua siswa cukup dengan semua siswa diwajibkan memakai seragam. Lalu yang kelima, cerita itu begitu menarik, cerita itu mengharukan. Nah, itu contoh kalimat tidak efektif. Lalu kalimat efektifnya menjadi cerita itu begitu menarik dan mengharukan. Jadi kata cerita itu cukup ya satu kali di depan saja. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita melihat contoh-contoh kalimat efektif, nah sekarang kita nanti akan menghubungkan ya kata-kata yang digunakan pada kalimat efektif ini. Apakah kosakata yang kita gunakan ini baku ya atau tidak baku? Baik, Miss ingin mengingatkan kembali ya bahwa kosakata baku ini adalah kosakata yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Ya,
Kosakata tidak baku ini kebalikannya, berarti kosakata yang penulisannya ini tidak sesuai dengan KBBI. Ya, pada kosakata baku ini dan tidak baku ini, ya jelas tentu nanti kita bisa membedakan. Nah, untuk itu berikut ini merupakan contoh ya kosakata baku dan tidak baku. Nah, ini perhatikan dalam sisi penulisan ya, dalam sisi penulisan. Seperti kosakata baku dari ambulans, penulisan dengan kata tidak baku berbeda ya. Pada kata tidak baku yaitu tidak menggunakan huruf S. Terus kosakata baku baterai itu secara dibaca ya. Nah, penulisannya itu walaupun dibaca baterai tapi ujung baterai. Nah, huruf A sebelum huruf I-nya itu menggunakan E. Terus kosakata baku ballpoint. Kadang orang lebih familiar bolpen. Ya, terus kosakata baku cedera secara penulisan cedera, sedangkan pengucapan cedera. Nah, ini yang kita ucapkan ini adalah kosakata yang tidak baku. Nah, baik anak-anakku, hari ini ya dari belajar teks eksplanasi, kalimat efektif, kosakata baku dan tidak baku. Nanti kita akan belajar untuk berlatih membuat kalimat efektif. Nah, seperti yang sudah Miss sampaikan juga bahwa kalimat efektif ini kalimatnya disusun berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Nah, Miss di sini akan memberikan contoh ya, mengingatkan lagi. Yang pertama memiliki unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Yang kedua memperhatikan ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD. Yang ketiga menggunakan pilihan kata yang tepat. Dan yang keempat memiliki kehematan kata. Baik anak-anak, berikut latihan ya membuat kalimat efektif. Nah, misalnya Miss ingin mencontohkan memiliki unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Misalnya Miss punya kalimat saya makan. Kata saya ini menunjukkan subjek, sedangkan kata makan menunjukkan predikat. Subjek itu apa sih? Orang yang melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan, sedangkan predikat ini adalah kata kerjanya, yaitu makan. Nah, berikutnya Miss ingin memberikan contoh unsur kalimat yang sangat lengkap nih. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya Miss punya kata baterai, secara penulisan baterai. Nah, ini adalah contoh yang tidak baku. Nah, Miss rubah dulu kosakata bakunya, yaitu jadi baterai secara penulisan. Lalu, Miss membuat kalimat saya membeli baterai di warung. Nah, kita jabarkan dari kalimat tersebut ya. Saya membeli baterai di warung. Saya ini adalah subjek. Membeli predikat. Baterai yaitu objek. Di warung merupakan keterangan tempat. Nah, ini mungkin saja kalimat yang dibuat oleh Miss itu akan berbeda ya dengan kalian, pasti akan variasi. Kalian akan lebih banyak sekali membuat kalimat-kalimat ya. Seperti itu. Lalu Miss ingin mencontohkan yaitu latihan membuat kalimat efektif, memperhatikan ejaan yang disempurnakan. Nah, salah satu yang Miss contohkan adalah pada tanda baca. Adik Rino sudah pandai menulis, koma, membaca, dan berhitung. Nah, ini ada sedikit kesalahan, yaitu pada kata kerjanya atau predikatnya ya. Adik Rino sudah pandai menulis, koma, membaca, koma. Lalu kata hubung dannya ini berhitung ya. Jadi setelah kata membaca ini harusnya dibubuhi tanda koma. Lalu yang ketiga, contoh dalam membuat kalimat efektif menggunakan pilihan kata yang tepat dan jelas. Ya, yang tepat. Nah, di sini penekanannya yaitu singkat dan jelas. Misalnya begini. Mereka sedang membahas daripada soal-soal yang diberikan guru. Nah, ini contoh yang salah. Mengapa contoh yang salah? Karena di sini kata daripada ini berarti kan memang daripada soal-soal ya yang diberikan guru. Nah, ini tidak apa-apa, tidak harus kita tulis ya daripadanya. Jadi cukup mereka sedang membahas soal-soal yang diberikan guru. Jadi kata daripada ini menimbulkan kata yang tidak tepat ya, menggunakan menimbulkan kata yang tidak tepat sehingga
maknanya itu tidak jelas. Jadi cukup singkat dengan soal-soal yang diberikan guru ya, tanpa ada kata daripada. Alhamdulillah anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang teks eksplanasi ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita sudah belajar teks eksplanasi, harapan dari Miss adalah kalian terbangun sikap literasi dalam membacanya. Karena kalau dalam muatan materi bahasa Indonesia nggak jauh dari paragraf teks, sehingga mari lebih semangat lagi dalam membacanya. Nah, untuk itu tentunya mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua, diaplikasikan dalam pembelajaran, serta bisa dipahami. Untuk itu, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.